Halo, perkenalkan nama saya Ferry Diana Sajin, biasa disapa Diana. Di sini saya akan menceritakan pengalaman hidup saya dan saya akan menceritakannya kepada teman saya. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maria Minonda Erina, biasa dipanggil Erina. Di sini saya menjadi pendengar yang terbaik buat teman saya, Ferry Diana Sajin. Oke, terima kasih. Halo Erin. Jadi, Aku mau curhat boleh nggak? boleh dong. Aku mau cerita nih tentang pengalaman aku waktu SMK dulu. Bagaimana itu? Waktu SMK dulu, di SMK kan setiap SMK itu ada yang namanya praktik kerja lapangan atau PKL kan, dan itu diwajibkan oleh setiap siswa. Kebetulan pas SMK kemarin saya ambil jurusan yang sama seperti sekarang sih, namanya jurusan TKJ ya pas waktu SMK, dan sekarang juga saya melanjutkan jurusan saya yaitu informatika. Ceritanya ini waktu masa PKL itu saya praktik di salah satu daerah yang ada di Flores NTT, khususnya di Pulau Bangora ya, di daerahnya kita itu di Bejawa, khususnya di Nada. Di sana itu saya praktiknya selama 6 bulan, dan itu menurutku waktu yang sangat panjang ya, dan membutuhkan pengalaman yang lebih untuk itu. Tetapi dengan pengetahuan yang kurang kami pahami, seperti gimana sih komputer gitu. Soalnya di sekolah kami dulu tuh kayak fasilitasnya itu berkurang banget ya. Tahu aja kalau sekolahnya yang di kampung itu. Tapi nggak terlalu di kampung sih. Cuman fasilitasnya aja yang kurang lengkap lah. Komputernya biasanya tuh kalau satu sekolah tapi lab komputernya cuma satu doang. Bayangkan nih TKJ ya, tapi lab komputernya cuma satu. Pasti cara belajarnya juga kayak ya gitulah. Nah waktu itu saya praktik di daerah tersebut kan, itu baru tempat yang paling jauh saya pergi gitu. Sampai di sana saya mulai beradaptasi lah. Ternyata di sana yang itu berbeda ya, seperti di budaya di Manggarai sama budaya di tempat lain. Kalau di Manggarai kita kan sudah terbiasa gitu, kalau di sana beda, kayak bahasanya beda lah, adatnya juga beda. Tetapi seru juga tahu untuk pengalaman baru gitu, kayak ya udah itu satu pengalaman baru di hidup saya gitu. Sampai di sana saya praktik di salah satu toko yang di sana. Di situ toko sekaligus untuk rakit-rakit komputer gitu, nggak rakit sih, tapi cuma perbaikan gitu. Di sana saya sebagai apa ya sebutannya, sebagai seorang teknisi komputer lah. Di situ saya mendapatkan banyak sekali ilmu, mulai dari menginstal, terus mengedit dan semuanya. Saya juga belajar tentang gimana sih cara mempromosikan barang dan belajar sebagai marketing di sana. Seru banget lah pokoknya nih. Pengalaman menariknya itu waktu di sana kan ada juga kayak tantangan-tantangan seperti itu. Kebetulan waktu itu ada loh kakak-kakak yang dari situ juga, daerah Bejawa juga, khususnya dengan ada ya. Dia praktik di tempat yang sama. Di situ adalah kakak-kakak yang ingin memperbaiki printernya ya. Kebetulan saya juga bisa sih sedikit-sedikit, dan saya terus belajar di sana. Printernya ini rusak gitu, bagian tintanya itu kan namanya cartridge, di bagian cartridge itu rusak. Saya tidak tahu karena penutup printernya ini kayak udah terbiasa lah copot-copot sendiri gitu, lepas gitu. Pas saya angkat printernya, tiba-tiba penutup untuk kertasnya ini buka dia. Tapi nggak jatuh juga, tapi jatuhnya ke situ juga, nggak terlalu keras gitu, dan nggak ada rusak sama sekali pun. Di situ bapaknya kakek-kakek sih, dia marah-marah, terus kamu ini nggak mau lihat tuh kakak-kakaknya cara kerjanya gimana kamu nanti masuk ke dunia kerja. Dia omongnya kayak gitu ke saya gitu. Saya sebagai anak kecil kayak ya ampun, ini pengalaman banget loh. Terus pokoknya dia marah berapa menit lah di situ. Tapi karena karyawan atau kakak-kakak yang udah lebih pengalaman di situ lah, ada juga om-om di situ kan, dia bilang kayak gini,
dia marah balik loh ke kakeknya, dia bilang kayak gini, kami yang sudah lama tinggal dengan mereka di sini nggak pernah kami marah-marah, kami tidak pernah mengatur mereka, melarang mereka. Kamu ini datang dan mereka juga nggak minta banyak, cuma membantu, tapi kan di sana juga ada jasa-jasa gitu. Kakeknya marah-marah terus, tapi setelah itu om-om yang di situ kan dia udah pengalaman mungkin ya, dia bilang, kamu nih tiba-tiba datang terus langsung marah. Dia nggak ngapa-ngapain loh perintahmu itu, dia cuma mau bantu untuk perbaiki gitu. Dia di sini juga sebagai teknisi, dia juga lama belajar di sini. Kami nggak pernah loh ngatur-ngatur mereka di sini, dan mereka belajarnya juga susah banget, nggak gampang buat mereka gitu. Apalagi kan umurnya juga masih kecil-kecil dan udah biasanya di sana juga kami praktiknya kayak orang bekerja gitu, datangnya pagi dan pulangnya sore. Dan kebetulan juga bosnya baik, kami juga makan di sana gitu, apa-apa di sana juga. Karena mungkin ya itu salah satu tantangan untuk para pekerja ya, siap-siap mental aja sama ya fisik lah, udah pasti itu fisik. Tapi di saat itu saya juga belajar ya untuk lebih sabar lagi, lebih kuat lagi dari itu. Dan itulah pengalaman menariknya. Oh, berarti kamu kemarin tuh PKL-nya di Bejawa gitu. Oh, jauh sekali ya. Kamu PKL-nya kelas berapa? Waktu itu saya pakai PKL-nya tuh kelas 2, tapi sebelumnya sebelum kami praktik kami diuji dulu untuk kenaikan kelas yang kedua. Oh, berarti prakteknya itu setengah tahun atau berapa lama sih? Iya, setengah tahun, dan itu waktu yang cukup lama dan butuh waktu juga ya untuk bagi kita pemula, apalagi yang baru keluar dari daerah Manggarai ya. Itu butuh adaptasi yang lebih lama sih. Berarti kalian prakteknya pas pulang langsung kelas 3 begitu, kelas 3 SMA begitu? Iya, benar sekali. Tapi kamu bagus ya, kayak SMK kamu dulu ambil jurusan itu, terus sekarang juga kuliah ya ambil jurusan itu, jadi nyambung begitu kan? Iya. Kalau kamu gimana? Oh, saya enggak, saya SMA bukan SMK, jadi nggak nyambung begitu. Susah dong, belajar dari awal ya. Terus kamu kemarin juga praktek di komputer kan, sampai sekarang juga kan ada dengan komputer ya. Jadi hafal gitu ya, jadi gampang, pun itu gampang. Pantas kalau soal komputer jago kan sudah praktek sebelumnya pas SMA. Walaupun ya kalau 6 bulan itu lama ya. Lama Tommy, dan di sana juga waktu akhir dari praktik itu kami juga belajar untuk buat inilah, buat itulah, misalnya laporan gitu. Kami diajarkan oleh kakak-kakak yang di sana. Iya. Terus kalian di sana itu asrama atau tinggal, maksudnya kayak ada teman guru gitu tinggal di rumah mereka atau di asrama atau di mana? Itu pertanyaan yang menarik sih. Jadi sebelumnya itu ada kan kakak-kakak SMK atau alumni SMK lainnya yang pernah praktik di situ juga. Jadi sekolah itu di setiap daerahnya itu bekerja sama salah satu pemilik kos atau pemilik asrama di situ. Kebetulan kemarin saya sama teman-teman saya yang lainnya itu tinggal di satu kos, dan itu kamarnya berbeda-beda ya. Ada yang tinggal sendiri lah, ada yang 2 orang, itu tergantung kita. Iya. Dan juga setiap minggu atau setiap bulannya itu para guru mereka selalu mengecek ya keadaan kami dan selalu menghubungi mama kos atau bapak kosnya gitu, ibu kos atau bapak kos gitu. Dan kami juga nggak bebas di sana, nggak kayak orang lain gitu, nggak sama sekali bebas, sama seperti di asrama sih katanya gitu. Terus di berapa orang ada di sana itu tinggal, maksudnya praktek di sana ada berapa orang kemarin? Untuk peserta prakteknya itu tergantung. Misalnya kalau di daerah yang kami sekolah itu misalnya ada yang kurang mampu atau nggak boleh berjauhan sama orang tuanya atau gimana alasannya yang lain, atau karena dia sakit makanya dia praktik di tempat kami sekolah. Dan sebenarnya itu hal yang larang sih, soalnya nggak enak kan teman-teman yang lain keluar daerah, masa mereka saja yang praktik di situ, kan mereka enak. Iya. Tetapi untuk kami itu angkatan kami ada sih, tapi hanya 3 orang saja. Itu karena mereka sakit dan juga ada alasan-alasan yang sangat privasi gitu.
Dan juga untuk setiap daerah ini, misalnya di Pelabuhan kemarin ada sekitar 20 peserta, untuk yang ke Bayi ada 15 atau 20 juga, untuk yang ke Ngada kemarin ada 10 orang. Itu ada 4 laki-laki dan 4 atau 6 laki-laki dan 4 perempuan gitu Bu. Iya ya, 4 perempuan aja dan 6 laki-laki. Terus yang seperti yang dibilang tadi kan praktek di tempat print gitu, kayak fotokopi gitu kan, atau enggak print khusus print doang gitu kan? Pertanyaan menarik juga. Bukan nih, kami itu sebagai teknisi jadi perbaikan gitu. Oh, Kami perbaikan. bisa memperbaiki printer, komputer, laptop, sama penjualan juga. Ada penjualan aksesoris untuk printer, ada penjualan aksesoris untuk laptop dan juga komputer. Oh ya. Kalau dibilang-bilang juga bengkel laptop atau komputer juga Iya. begitu ya. Dokternya gitu. Iya gitu, di situ Iya. rumah sakitnya. Ya kami sebagai dokternya. Iya gitu. Terus dia kan praktek di situ. Di situ dapat nilai atau uang juga atau gimana di situ? Benar sekali. Di sana juga ada penilaian dan bosnya kami ini setiap minggunya dia datang ke tempat praktek kan, dan dia mulai menguji kami apa saja yang kami paham, dan itu selalu gajian sih tiap bulan. Dia kasih dia kami gaji dan juga makan setiap harinya loh. Itu bosnya itu yang pemilik tempat bengkel laptop gitu. Oh, maksudnya kayak toko laptop Iya, gitu. iya, benar. Oh, berarti di situ nggak jual laptop khusus perbaik doang atau gimana di situ? Di situ ada penjualan, ada laptop aksesoris juga ada, dan juga perbaikan di situ. Terima jasa juga di situ. Terus tadi yang dicerita itu bapak-bapak yang marahin di itu karyawan atau bos di situ atau siapa sih itu kok bisa marah-marah kayak gitu? Ceritanya tadi kan dia bawa printernya, jadi dia itu termasuk ke pelanggan. Oh, customer gitu ya. Customer gitu. Oh. Jadi kita yang perbaik karena salah sedikit dia marah gitu. Iya, Oh, mungkin lagi gitu. masalah sama keluarganya. Oh, jadi lebias di tempat itu. Iya. Oh, begitu. Benar Ya, sekali. seru sekali ya di situ juga Seru ya, Dia. sekali. Di sana juga kita belajar yang namanya jai. Soalnya di sana kan budayanya jai kan. Oh, jadi tarian-tarian pejama gitu. Iya, Ikut. ya ikutlah, seru sekali pastinya. Coba kalau mami ikut pasti seru banget. Oh, pasti ya. Iya. Terus Iya. misalnya kan Zai itu kan yang ngajarin tuan rumahnya di situ atau pemilik itu kampung gitu. Itu tergantung sih, siapa saja yang jago jai pasti dia yang ngajarin. Oh, begitu. Ya, enak sih ya. Enak banget. Tapi jauh ya dari Borong ke itu ya. Menurutku sih enggak nih, Oh, enggak. cuma 2 jaman gitu. Oh. Itu kalau Travel. iya travel. Iya, iya. Benar banget. Pernah ke Bejawa nggak? Enggak. Kalau di Bejawa itu khususnya di apa ya, Nada ya, di bagian tempat saya praktek itu cuacanya itu kayak gimana ya, kalau dingin tuh dingin banget. Kakak pernah ke Ruteng nggak? Iya, ya, sekarang teh ya. Cuacanya benar sekali. Oh, berarti sama dong dengan ini rutin dia. Iya, dingin. Oh, pasti kalian bangun pagi cuci muka doang. Enggak mandi, soalnya capek kan. Kuat ya kalian ya, ada dingin. Tapi karena sudah terbiasa selama 6 bulan. Daerahku juga dingin loh, dingin Oh, banget. di Borong ya. Enggak di daerahku, di kampung. Oh, di Mukun. Iya. Oh, iya. Oh, terus kalian pas pulang kemarin rame-rame gitu atau gimana perpisahan di Jawa? Ya perpisahan lah, mama kosnya baik sekali, dan waktu kami pulang praktek itu mama kosnya adain makanan yang makan besar-besar itu sih, acara yang besar untuk satu kampung. Soalnya waktu di Ngada itu kami pernah ikut latihan ya, seperti latihan kor, ikut juga acara-acara di sana. Jadinya satu KBG yang di situ ikut ngerayain gitu. Anggaplah kampung sendiri gitu Iya, ya. alhamdulillah, kayak gitu. Iya. Halo Ain, terima kasih ya atas waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Iya, saya juga senang sekali dengar pengalamannya di Kebejawa begitu. Iya, nanti kalau kapan-kapan kita ke sana yuk. Iya, Kita nanti ini main ke Bejawa biar apa namanya jadi ikut zai begitu. dari sesama baru lah. Iya. Pengalaman baru. Nanti juga ada dansa loh di sana. Astaga, dansa juga. Makan babi lagi. Oh, berarti dansanya sama kayak kita enggak ya? Enggak, kizomba. Oh, saya nggak tahu makanya saya nanti pergi di Bejawa.